Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya memberikan atau membacakan faidah yang saya dapatkan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah karangan Syekh Salim bin Matar Al-Mahdari rahimahullahu taala berkaitan dengan isim mabni, berkaitan dengan mabni. Di sini perhatikan yang bagian fawaid wa tanbihatun rakam sani ya, nomor kedua. Ini penulis mengatakan idza waqa'al mabni mauqi'a marfu'in au mansubin au majrurin au majzumin fayakunu i'rabuhu fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin au jazmin. Jadi ini tentang i'rab isim atau sesuatu yang mabni, ya. Jadi apabila mabni itu dia jatuh pada mahal atau pada tempat yang marfu, tempat yang mansub, tempat yang majrur ataupun tempat yang majzum, maka i'rabnya, kata kuncinya i'rab. Jadi kita di sini membahas i'rab, yakni fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin au jazmin. Seperti itu. Kan gini teman-teman. Sesuatu yang mabni itu kan tidak bisa berubah harokat akhirnya. Contoh misalnya ulai, itu selamanya sampai keluarnya dajjal itu kan harokatnya selalu akhirnya selalu kasroh, seperti itu. Itu namanya mabni. Meskipun dia kemasukan amil-amil, meskipun dia misal jadi mubtada. Mubtada itu kan rofa, tanda rofa aslinya kan dengan domah, tapi kan dia nggak bisa. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika i'rab? Maka kita katakan ketika ma'irab misalnya ulai itu dia mabni alal kasri fi mahalli apa? Misalnya dia jadi mubtada, maka kan dia fi mahalli raf'in mubtada. Misal dia jadi maf'ulun bih, berarti mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Atau misalnya dia sebelumnya ada harfun jar, misalnya min ulai. Jadi min ulai dia jadinya mabni alal kasri fi mahalli jarri biharfil jar. Jadi dia mabni di atas kasroh fi mahal. Jadi ini kata kuncinya adalah fi mahalli. Fi mahalli. Jadi i'rabnya itu menggunakan kata fi mahalli. Jadi dia mabni atas apa? Fi mahalli, pada tempat apa? Pada tempat rofa, tempat nasab, tempat jar atau tempat jazm, seperti itu. Itu faedah yang pertama. Kemudian ada sedikit lagi faedah juga tambahan dari beliau yang kedua, yakni wa yaqa'ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal hurufi, bahwasanya bina atau mabni itu bisa terdapat pada isim, wal af'al, dan bisa pula terdapat pada fi'il, dan juga wal huruf, juga terdapat pada huruf. Jadi bina, sesuatu yang mabni, sesuatu yang bina itu bisa dari isim, bisa dari fi'il, bisa dari huruf. Jadi nggak terbatas hanya isim saja atau hanya ini saja, nggak, semuanya bisa. Jadi mabni itu bisa ada isim yang mabni, ada fi'il yang mabni, ada pula huruf yang mabni. Kalau huruf memang semuanya mabni tapi. Baik, yang pertama di sini al mabni minal asma'i mahsurun fi abwabi. Jadi penulis mengatakan di sini bahwasannya mabni dari isim itu terbatas, mahsur fi abwabin, pada beberapa bab. Nah, jadi isim itu nggak semuanya mabni teman-teman. Kita katakan ada isim yang mabni, tapi tidak berarti semua isim itu mabni. Jadi isim yang mabni itu hanya terbatas. Ada beberapa. Minha, diantaranya. Kata minha ini diantaranya berarti kan belum semua. Diantaranya. Yang pertama, ad-domair. Yang pertama adalah isim domir. Nah, isim domir itu mabni. Mithlu, seperti ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Di sini penulis semuanya mencontohkan menggunakan domir munfasil marfu, ya. Penulis menggunakan domir munfasil yang rofa, ya, ana, nahnu, anta, antuma, antum. Jadi di sini Anna itu isim domir, dia mabni atas apa? Atas sukun. Nahnu mabni atas domah.
anta mabni alal fathi, antuma mabni ala sukun, antum mabni ala sukun, seperti itu terus. Jadi dia semuanya mabni, isim domir semuanya mabni. Kemudian yang kedua, apalagi yang mabni dari isim, yakni al asmaul mausulah, isim mausul. Isim mausul pun mabni, isim mausul mabni. Contohnya alladzi dan allati. Alladzi dan allati nanti kita katakan dia isim mausul mabni ala sukun. Allati isim mausul mabni ala sukun. Kemudian penulis menambahkan alladzani allatani al asoh, ya. Penulis di sini berpendapat bahwa kata alladzani wa allatani juga termasuk dia mabni. Kenapa penulis mengatakan alal asoh? Penulis mengatakan alal asoh di sini karena pada alladzani dan allatani ini ada khilaf atau silang pendapat ulama nahwu di sini. Apakah alladzani itu mu'rab ataukah dia mabni? Karena nanti ada yang mereka mengatakan bahwa alladzani ketika dia mansub dan ketika dia majrur itu alladzaini dan allataini, seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu mu'rab dan i'rabnya itu seperti musanna, musanna. Tapi di sini kita ikuti penulis bahwasanya alladzani dan allatani juga dia mabni, dan alladzina wal allai. Nah, ini semuanya isim mausul ya. Contohnya alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allai. Ini semuanya mabni. Jadi dia isim dan dia mabni. Kemudian yang ketiga, isim yang mabni yang ketiga adalah asmaul istifham, yakni kata-kata yang menunjukkan makna tanya. Asmaul istifham, ismul istifham ya, kata tanya. Isim yang digunakan untuk bertanya. Contoh, mislu kaifa, aina, mata. Kaifa, aina, mata ini semuanya pertanyaan. Kaifa bagaimana, aina mana atau di mana, mata kapan. Ini semuanya mengandung makna pertanyaan dan semuanya mabni. Kaifa mabni alal fathi, aina mabni alal fathi, mata mabni alal sukun, seperti itu. Kemudian yang keempat, asmaul isyarah, yakni kata tunjuk. Ismul isyarah itu kata tunjuk. Mithlu seperti contoh hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Ini hadza dan hadhihi mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Kata tunjuk hadza ini dan hadhi juga ini. Tetapi hadza untuk mufrad mudzakar, yakni sesuatu yang sifatnya laki-laki dan dia tunggal. Hadhihi untuk sesuatu yang sifatnya perempuan dan dia tunggal. Kemudian hadzani wa hatani alal asoh. Kembali lagi, kenapa beliau mengatakan alal asoh? Lagi-lagi hadzani dan hatani juga terdapat perbedaan silang pendapat ulama apakah dia itu mu'rab atau mabni. Ada yang mengatakan dia hadzani itu bahwasanya dia itu mu'rab, dan ketika nasab dan jar dia itu dinasab dan dijarkan menggunakan ya sebagaimana musanna, jadi hadzaini dan hataini. Tapi kita ikuti penulis di sini alal asohnya bahwasanya hadzani dan hataini itu mabni. Kemudian haulai, ini bagi yang teman-teman menyimak video saya yang sebelumnya tentang al-mumti bab yang ke-12, pertemuan yang ke-12, bahwasanya haula ini sebagai contoh isim yang mabni dan dia mabni di atas kasroh, seperti itu. Jadi isim isyarah kita sudah dapat 4 ya. Tadi apa? Domir, isim mausul, isim istifham, isim isyarah, dan yang kelima asmaul af'al. Isim fi'il. Asmaul af'al. Isim fi'il ini adalah isim-isim tetapi maknanya itu makna fi'il, maknanya makna kata kerja. Contoh sohin. Sohin, perhatikan di sini sohin. Sohin ini artinya adalah diam. Sohin ini artinya adalah fi'il, yakni fi'il uskut, seperti itu. Jadi isim-isim fi'il nanti itu dia semuanya mabni. Seperti haihata ya, artinya adalah ba'uda, jauh, haihata, seperti itu. Atau amin. Amin kita selalu ucapkan dalam sholat kita, itu pun sama, dia isim fi'il dan dia mabni. Amin, seperti itu. Kemudian yang keenam, asma'us syarti, isim-isim syarat, isim yang mengandung makna syarat. Nahwu contohnya haitsuma, ayyana, dan man. Jadi nanti kita akan menemukannya kalau di kitab Jurumiyah itu dia di bagian bab al-af'al. Al-af'al yakni
di bagian jawazimul mudhari ya, penjazim-penjazim fi'il mudhari. Nanti kita akan temukan ada beberapa isim-isim syarat dan dia itu mabni. Kemudian yang ketujuh adalah ba'du dzuruf, sebagian dzaraf. Contohnya adalah amsi. Ini dzaraf zaman. Dzaraf zaman amsi bermakna kemarin. Kalau amsi nggak pakai alif lam ya. Di sini amsi saja nggak pakai alif lam, itu berarti maknanya adalah al yaum qabla hadzal yaum. Jadi ada artinya kemarin, hari sebelum hari ini, yakni kemarin. Tapi kalau kita katakan al amsi, itu berarti lebih luas, yakni hari manapun sebelum hari ini, yakni yang lalu. Nggak mesti satu hari sebelum hari ini, nggak mesti kemarin, seperti itu. Dan juga haitsu ini juga dia mabni karena dia bermakna dzaraf di sini. Jadi itu ada 7 yang disebutkan di sini, meskipun sebenarnya nanti masih ada lagi teman-teman. Karena kita katakan di sini minha ya, baru minha, belum semuanya, masih ada lagi. Kalau saya nggak salah ada 10 atau 11 sebenarnya. Kemudian faedah yang di sini adalah al aslu fil af'ali al bina'u wa yubna minha al madi wal amri ya. Gini. Bahwasannya faedah yang sekarang, kembali yang asal atau hukum asli fi'il hukum aslinya adalah mabni. Jadi kalau isim hukum aslinya itu mu'rab. Kalau fi'il hukum aslinya itu mabni. Nah, dan di antara fi'il yang dibina atau dimabni adalah fi'il madi. Nah, perhatikan. Fi'il madi. Fi'il madi ini selalu mabni. Jadi ketika kita mendapatkan fi'il madi, tak perlu berpikir panjang, kita katakan fi'il madi mabni. Tergantung nanti mabninya di atas apa. Ada yang berpendapat mabni alal fathi daiman. Ini pendapatnya Kufah ya. Ini pendapatnya Ibnu Ajurum di kitab Al-Ajurumiyah, dan beliau itu mengambil pendapat dari mazhab Kufah. Begitu pula pendapatnya Al-Akhfash dan Al-Amr. Al-Amr. Jadi fi'il madi dan fi'il amr itu keduanya dua fi'il ini mabni. Dua fi'il ini mabni. Meskipun pada fi'il amr nanti ada terjadi perbedaan pendapat lagi di sini, teman-teman. Apakah fi'il amr itu mabni atau majzum? Seperti itu. Kemudian penulis melanjutkan wa amal mudhari'u fa mu'rabun. Adapun fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' itu mu'rab. Mu'rab yakni bisa di-i'rab. Illa kecuali idza tasalat bihi nunun niswati au nunut taukidi al mubasyirati. Al mubasyiratu. Jadi fi'il mudhari itu semuanya mu'rab kecuali kalau dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah atau nun taukid atau nun kepencet ini teman-teman. Sebentar. Atau nun taukid. Dengan syarat nun taukidnya itu langsung al mubasyiratu ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu tersambung dengan nun niswah atau tersambung dengan nun taukid yang langsung, tersambungnya itu secara langsung, baik dia nun taukidnya itu sakilah ya, nun taukid yang berat yakni diidghamkan, atau nun taukid yang dia itu khafifah ringan disukun, tetap dia itu mabni, dan mabninya nanti di atas fathah seperti itu. Wa sayati bayanu dzalika bitafsili fi babil af'ali insyaallah taala, dan akan datang penjelasan yang demikian itu secara terperinci pada bab al-af'al insyaallah taala. Jim, yang faedah yang kejim bahwasanya al-hurufu kulluha mabniyatun. Bahwasanya kalau huruf ini lebih gampang, bahwa setiap huruf, semua huruf itu adalah mabni. Seperti itu. Jadi memang kalau huruf itu secara ittifaq bahwasanya semua huruf itu dia mabni.
Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Dan asal mabni wal aslu fil mabni ayyusakkana. Jadi setiap huruf itu dia mabni dan tanda asli bina, tanda asli mabni adalah sukun, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.